Kisahku ini berawal saat aku mengetahui suamiku tidur dengan perempuan lain. Aku sebenarnya sudah merasa bahwa suamiku punya wanita lain karena sifatnya yang sudah berubah kepadaku. Sebut saja namaku Novi. Aku seorang ibu rumah tangga dengan 1 anak. Suamiku bernama Bambang. Dia bekerja sebagai satpam di sebuah pabrik. Sudah beberapa bulan ini, sikap suamiku berubah kepadaku. Dia jadi pendiam dan jarang di rumah. Padahal dulunya dia tidak seperti itu. Dia sangat perhatian. Awalnya aku mengira dia sedang ada masalah. Tapi melihat tingkah lakunya, sepertinya dia bosan kepadaku. Karena kecurigaanku, akhirnya aku mencari informasi. Aku bertanya ke teman-temannya soal perubahan sikapnya. Tapi aku tak menemukan jawabannya. Sampailah aku menyerah dengan usahaku itu. Tiba-tiba datanglah seorang menghampiriku. "Cari Bambang ya?" tanyanya kepadaku. Aku bingung bagaimana dia mengenal aku dan Mas Bambang. Padahal aku belum pernah bertemu dia sebelumnya. Usianya pun seumuran denganku. "Maaf, kamu siapa? Kok tahu kalau aku sedang mencari Mas Bambang?" tanyaku. "Aku Adit. Anggap aja aku temanmu," jawabnya sambil tersenyum. Aku bingung dengan jawaban aneh laki-laki ini. Tapi aku berusaha tenang. Siapa tahu dia banyak informasi soal Mas Bambang. "Emang kamu tahu di mana Mas Bambang?" jawabku. "Tahu," jawabnya singkat. "Dia di mana sekarang?" tanyaku. "Aku akan kasih tahu kamu. Tapi kamu janji dulu," ungkapnya. "Janji apa?" tanyaku. "Serius, apapun yang nanti kamu lihat, kontrol emosi kamu," ungkapnya. Aku makin bingung dengan ucapan Adit ini. Tapi aku berusaha tenang menghadapinya. "Oke, aku janji," jawabku. "Ayo ikut aku," ajaknya sambil dia naik motor. Awalnya aku ragu dengan ajakan Adit ini. Aku takut dia bohong. Tapi meskipun agak aneh, kelihatannya dia orang baik. Aku pun naik motornya dan berboncengan dengannya. Dibawalah aku ke suatu tempat. Awalnya aku ikut dia, tapi aku berusaha tenang dan berhentilah kita di kebun yang sepi. "Turunlah," ungkapnya singkat. "Ini di mana? Tempat apa ini?" ucapku yang mulai ketakutan. Dia pun tak menjawab apapun, hanya diam. "Kamu jangan kurang ajar ya, aku teriak nanti," ucapku. "Turun," jawabnya singkat. Aku yang ketakutan mulai waspada dengan Adit. Lalu dia pun memarkirkan motornya. "Ayo jalan, ikuti aku," ucap Adit. Aku pun mulai berjalan mengikutinya dari belakang. Aku masih was-was dengannya. Kita mulai masuk ke sebuah lokasi yang banyak kontrakan. Di situ, Adit mengajakku duduk di salah satu warung kopi. "Perhatikan di sana," ucapnya sambil menunjuk ke arah kontrakan. Dari jauh terlihat itu Mas Bambang suamiku. Dia sedang parkir motornya dan hendak masuk dengan wanita yang berambut pirang. Dalam hatiku, aku merasa pasti dia tidur dengan wanita itu. Seketika aku langsung terbakar emosi, ingin sekali melabraknya. Tiba-tiba Adit memegang tanganku. "Duduklah. Ingat janjimu sama aku tadi," ucapnya dengan tenang. Aku hanya diam dan menuruti omongannya Adit. Aku hanya menahan emosi melihat semua ini. Tak lama, aku menangis menahan semua ini. Adit memberikan pelukan kepadaku dan aku memukul-mukulnya, melampiaskan kekecewaanku kepada Mas Bambang, suamiku. Setelah aku sedikit tenang, dia mengajakku untuk pulang. Kami berjalan melewati kebun kosong tadi. Adit berhenti. "Adit, kamu siapa?" ucapku dengan sedikit membentak. Dia menengok ke belakang dan menatapku. "Kamu sebenarnya siapa? Apa hubunganmu dengan Mas Bambang? Apa kamu temannya? Kenapa kamu tak mengizinkan aku melabraknya?" ucapku tegas dengan nada tinggi. Adit pun hanya terdiam. "Kamu tahu nggak, sakitnya hatiku melihat semua ini? Kamu ngerti nggak hatiku hancur?" ucapku sambil menangis. Adit pun mendekat dan memeluk. Entah kenapa,
Saat dia memeluk aku merasa tenang. "Udah, hapus air matamu," ucapnya pelan. Aku pun menurutinya, dan dia mengajakku untuk segera pergi. Aku kembali berboncengan dengannya, tapi entah kemana dia membawaku. Kita masuk ke sebuah perkampungan. Kita berhenti di sebuah rumah besar 2 lantai. "Ini rumah siapa?" ucapku dalam hati. Adit pun turun dan membuka gerbangnya. Dia pun kembali ke motor dan membawaku masuk. Adit menyuruhku turun. "Adit, ini rumah siapa? Kenapa kamu bawa aku ke sini?" tanyaku. "Udah, nanti kamu juga tahu. Jangan banyak tanya," ucapnya. Aku pun mengikutinya masuk ke dalam rumah itu. Adit menyuruhku duduk di sofa dan dia pergi. Tak lama, Adit keluar dan berbicara. "Kamu sakit hati kan melihat Bambang dengan wanita lain tadi?" "Iya, aku sakit hati." "Lantas apa, Dit? Apa kamu tidak ingin melampiaskan rasa sakitmu itu?" "Dengan cara apa, Dit? Aku tidak tahu harus dengan cara apa untuk melampiaskan semua ini. Anggap saja Bambang tidur dengan wanita lain dan kamu juga harus tidur dengan laki-laki lain." "Maksudnya dengan kamu ya, Dit?" "Ya, lalu dengan siapa lagi?" Dan akhirnya pertahananku runtuh bersama Adit di rumah besar itu. Setelah semua selesai, Adit memberikan baju ganti dan handuk untukku. "Silakan mandi dulu. Kamar mandinya ada di sana," ucapnya sambil menunjuk ke arah belakang. Aku masih bingung tentang apa yang dia mau, tapi aku tetap menuruti perintahnya. Aku pun mulai mandi. Ada satu hal yang membuatku bingung. Aku yang melihat sendiri suamiku selingkuh dengan wanita lain di depan mataku. Tapi kesedihanku tiba-tiba hilang. Aku tak memikirkan kejadian itu. Justru aku memikirkan siapa sebenarnya Adit ini. Setelah selesai mandi, aku keluar kamar mandi. Di situ sudah ada Adit yang duduk di meja makan, tak jauh dari kamar mandi. Dia menyiapkan 2 piring makanan yang dia beli dan sudah disiapkan di atas piring. "Ayo makan," ucapnya singkat. Aku pun mendekat dan duduk di sampingnya. Di sela-sela makan, aku bertanya sesuatu kepadanya. Belum sempat aku ngomong, dia menutup bibirku dengan jarinya sambil menggelengkan kepalanya. Aku pun tak jadi bicara dan kita lanjut makan. Setelah makan dia merokok di situ. "Silahkan Novi, kamu tanya apapun yang ingin kamu tanyakan," ucapnya. Aku pun hanya tersenyum mendengar itu. "Kamu sebenarnya siapa?" tanyaku lembut. "Kenapa kamu tanya soal aku bukan soal Bambang suamimu?" tanyanya balik. Aku pun sedikit bingung juga. Kenapa aku malah mau tahu soal dia? "Baiklah, sejak kapan kamu tahu Mas Bambang selingkuh?" tanyaku. "Sekitar 2 minggu yang lalu," jawabnya. "Kamu ada hubungan apa dengan Mas Bambang?" tanyaku. "Tak ada," jawabnya sambil merokok. "Dari mana kamu tahu kalau aku istrinya Mas Bambang?" tanyaku serius. "Tahu aja belum lama ini juga," jawabnya. "Kamu tahu siapa wanita yang selingkuh dengan Mas Bambang?" tanyaku. "Iya tahu," jawabnya singkat. Aku hanya menghela napas panjang. Aku mulai diam tak bertanya apapun tentang ini. "Kenapa? Udah cukup pertanyaannya," tanyanya sambil melihatku. "Kamu tahu nggak sih rasanya dikhianati? Kamu tahu nggak rasanya perasaan kita hancur melihat pasangan kita seperti itu?" tanyaku dengan nada sedikit tinggi. "Tahu," jawabnya sambil menghembuskan asap rokok. Aku pun makin kesal mendengar itu. Dia pun hanya tertawa melihat mukaku yang kesal. Dia berdiri dan mengajakku untuk mengikutinya. Dia mengajakku ke lantai 2 rumahnya. Dia mau mengajakku masuk ke sebuah ruangan di lantai itu. Aku pun mengikutinya. Dia duduk di tempat tidur. "Bukalah kain putih yang menutupi figura lukisan itu," ucapnya. Aku pun mengikutinya. Ternyata itu foto prewedding dirinya. Sepertinya aku pernah melihat wajah wanitanya. Ini foto wanita yang tadi bersama Mas Bambang. Dia pun mengambil undangan acara nikahan. "Ini untuk bulan depan," ucapnya. Dia pun memberiku map. Dia menyuruhku membukanya. Di map itu ada sebuah tulisan
rincian acara pernikahan yang sudah terbayarkan. Di dalamnya juga ada nota pelunasan dekor dan gaun pengantin 50 juta rupiah. Aku berhenti meneruskannya. Aku tahu perasaannya. Dia tersenyum menahan air matanya. Aku tahu betapa hancurnya dia. Tapi dia di kondisinya seperti itu. Dia berusaha menenangkanku. Aku menghadap ke Adit dan memegang kedua pipinya. Air matanya pun mulai jatuh. "Kamu sudah dapat jawabannya kan?" ungkapnya. Aku hanya mengangguk. Aku pun memeluknya dan aku menangis. Dalam hatiku berkata, ada ya laki-laki sebaik ini. Ternyata dia begitu tenang. Tadi aku pukul, aku marahin, aku bentak. Ternyata dia juga terluka. Dia begitu sabar menerima perlakuanku tadi. "Adit, maafin aku," ucapku sambil memeluknya. Aku pun kembali menatapnya. Di kondisi seperti ini, perasaan kita yang bermain. Kondisi ini menghanyutkanku. Aku pun kembali terhanyut bersama Adit, pria yang baru aku kenal beberapa jam lalu itu. Di hari itu, kami melakukannya beberapa kali. Kami sangat menikmati dalam meluapkan emosi bersama malam itu. Sampai menjelang subuh, Adit yang mulai kelelahan, mulai terlelap dalam tidurnya. Aku tersenyum melihatnya. Nampaknya aku punya rasa berlebih kepadanya. Pagi pun aku bangun. Ternyata Adit sudah tak ada di situ. Aku pun bergegas turun. Ternyata Adit sedang ngopi dan merokok. Di meja makan sudah ada sarapan. Adit pun sudah menyiapkan handuk dan baju ganti untukku. Aku pun turun menghampirinya. "Mandilah," ucapnya. "Ini baju siapa? Kenapa kamu punya baju wanita?" tanyaku. "Itu baju baru. Aku sengaja beli buat seseorang. Tapi anggaplah itu baju emang aku beli buat kamu," ujarnya. "Makasih sayangku," ucapku tersenyum. Aku pun mandi, dan setelah selesai mandi, kita makan bersama. Selepas makan, Adit ingin mengantarkan aku pulang. Tapi aku tak mau. Aku masih ingin di sini bersamanya. Karena jika aku pulang, aku pun juga tinggal bersama ibu mertua. Aku pun kembali berdua bersama Adit, menghabiskan waktu untuk bersama. Mulai dari ruang tamu, depan TV, kamar, meja makan, sampai di kamar mandi juga. Sorenya Adit mengantarkan aku pulang. Dia mengantarkanku sampai di tempat kemarin kita ketemu. "Bawa ini untukmu," ucapnya. Dia memberikan uang dan HP untukku. "Ini buat apa, Adit?" tanyaku. "Untuk kamu," jawabnya singkat. Sebelum berpisah, aku memeluknya. "Aku akan jaga kesetiaanku untukmu," ucapku kepadanya. Dia hanya mengangguk. Aku pun akhirnya pulang. Dan di sepanjang jalan, aku merasa bahagia. Seseorang yang diselingkuhi suaminya, tapi bahagia. Itulah aku. Sikapku kini sangat cuek kepada Mas Bambang dan keluarganya. Aku berharap Mas Bambang segera menceraikanku. Tapi Mas Bambang tak melakukannya. Aku sering bertemu dengan Adit. Aku tak bisa berpisah terlalu lama dengannya. Kita sering ngobrol dan melepas rindu bersama. Meskipun Mas Bambang kini berubah kembali baik kepadaku, tapi aku sudah tidak peduli kepadanya. Hingga kisah ini aku ceritakan, hubunganku dengan Adit masih terjaga hingga sekarang. Sekian untuk kisahku ini. Semoga bisa memberikan pandangan yang baik. Ambil sisi positifnya dari cerita ini. Dan semoga bisa jadi pembelajaran diri kita agar menjadi lebih baik lagi. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita yang menarik lainnya. Sekian dan salam.